Halo, selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Microsoft Power BI lagi ya. Di mana materi hari ini kita akan membahas mengenai materi 4 dan materi 5, yaitu Get Data with Power BI Desktop dan Model Data in Power BI. Nah, teman-teman bisa sambil buka link sway-nya yang ada di modul. Yang pertama, kita akan membahas tentang overview of Power BI Desktop. Ya, teman-teman bisa sambil buka juga. Nah, mungkin di video ini aku akan membahas teori ya teman-teman. Karena kalau aku di video sebelumnya aku udah rekam digabung dengan praktek. Nah, itu malah nge-lag dan gak kesimpan teman-teman videonya. Jadi mungkin nanti videonya atau prakteknya itu akan kita contohkan di kelas aja. Nah, ini untuk materi yang pertama, kita mau overview singkat tentang Microsoft Power BI, khususnya di Microsoft Power BI Desktop. Nah, Power BI Desktop kan merupakan aplikasi yang dapat digunakan melalui PC untuk memperoleh, mentransform, atau mengubah dan memvisualisasikan data. Dalam modul ini, kita akan mempelajari bagaimana sih caranya memperoleh data dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, Power BI Desktop itu kan gunanya ya untuk membuat laporan ya. Jadi data yang udah kita masukkan lagi nih ke dalam si Power BI, itu kita olah datanya kan untuk yang nantinya kita buat visualisasi yang ada dalam bentuk report ini dan nanti dipublish untuk si Power BI service supaya consumer bisa melihat nih report yang udah dibuat sama si Power BI Desktop. Kayak gitu. Nah, nanti untuk prakteknya kita akan download data dari financial sample ini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh download juga untuk financial sample-nya. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua, kita juga bisa mengeksplor Power BI Desktop. Nah, kita klik dulu ya. Yang kedua itu ada Explore Power BI Desktop. Nah, dalam materi 4.2 ini, kita bisa mengeksplor nih bagaimana sih Power BI itu sendiri. Nah, caranya ya teman-teman bisa buka aja aplikasi Power BI-nya, terus explore si Power BI ini itu kayak gimana. Nah, datanya juga nanti masih pakai si Power BI sample. Nah, nanti kan akan ada dialog box ya pas buka Power BI. Itu teman-teman bisa tutup aja dialog box-nya. Jadi nanti teman-teman langsung terbuka ke tampilan Power BI seperti biasa. Nah, kemudian di dalam Power BI itu ada 5 bagian ya teman-teman, kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah closing dialog box, munculnya nih kayak gini. Ada 5 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya ribbon. Ribbon ini untuk menampilkan tugas-tugas umum yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan visualisasi, kayak gitu. Kayak misalkan kita mau masukin data nih, berarti kita pakai yang ada di data ini. Atau misalkan kita mau transform ini data-data kita, queries-nya. Itu bisa di sini. Kita mau masukin visualisasi lain juga bisa di sini. Mau menghitung atau mau publish juga bisa. Dan ada pilihan lain kayak insert, modeling, view, dan juga help. Nah, kemudian yang kedua itu namanya report view or canvas. Jadi di sini kita bisa membuat dan mengatur visualisasi. Kita bisa menyesuaikan ingin menampilkan report, data, atau model dari data yang kita miliki itu kayak gimana. Kayak gini-gini nih visualisasinya. Itu misalnya kita mau pilih yang diagram batang. Itu bisa kita tarik ke sini atau double klik, nanti dia akan muncul di canvas ini. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada page tab yang ini. Nah, ini sama kayak Excel ya teman-teman, ada tampilan page 1, page 2, page 3, dan juga plus. Dimana kita bisa mengatur nih, kira-kira kita mau menampilkan halaman dari report itu yang mana. Mau itu page 1, page 2, page 3, atau misalkan halamannya kurang, kita bisa tambahin nih pakai yang plus ini. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya visualization pen. Nah, di mana kita bisa mengubah visualisasi kita, yaitu kita juga bisa mengubah bentuknya nih, mau ganti misalkan jenisnya yang mana, atau kita mau mengubah warnanya, mau ngasih filter ke visualisasinya, atau kita mau drag field juga bisa kayak kita mau nge-drag field ini ke visualisasi yang ada, kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya field pane, yang ini. Nah, ini tuh menampilkan data-data atau elemen-elemen dari data kita.
gitu. Jadi kita bisa seret atau drag si field ini ke sini, misalkan udah ada visualisasinya. Nah, nanti si visualisasinya itu akan menggambarkan data dari field ini. Jadi ini tuh berisi data-data yang udah kita masukkan tadi, gitu. Nah, dalam membuat visualisasi, nih yang ini, kita bisa ngeklik visualisasinya ya teman-teman, terus kita nge-drag field. Tapi kalau misalkan kayak udah diketahui nih, state itu kan berarti otomatis menampilkan data tentang geografi ya. Nah, itu kalian tinggal drag aja, nanti dia akan menampilkan otomatis ke filter, ke visualisasi yang menggambarkan map kayak gitu. Nah, si report kita atau visualisasi tadi itu bisa kita publish. Nah, caranya itu kita ke Reborn yang tadi ada di atas nih teman-teman. Nah, terus teman-teman pilih yang publish di sini. Kalau misalkan kita udah masukin data dan udah buat visualisasi, biasanya kita bisa klik publish. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada data, biasanya ininya tuh belum bisa diklik gitu. Nah, habis itu kita juga bisa melakukan pin atas visualisasi yang udah kita buat. Biasanya di dalam report atau laporan ini, itu ada dalam visualisasinya ini, kita bisa kita klik aja, nanti dia akan kayak diketahui nih kita, oh ini yang penting nih, jadi kita pin kayak gitu. Jadi dia nggak kemana-mana. Oke, untuk materi 2 udah selesai, kita pindah ke materi 4.3, yaitu connect data to data source. Nah, Power BI ini dapat menghubungkan kita dengan berbagai macam tipe data. Itu baik database lokal, kemudian Microsoft Excel, dan penyimpanan data lainnya kayak gitu. Nah, terus kan mungkin kadang kita memperoleh data yang nggak rapi ya teman-teman. Jadi kadang perusahaan kasih data yang kurang terstruktur nih, dan nggak sesuai sama yang kita inginkan buat menyajikan laporan. Nah, kita dapat merapikan data kita di Microsoft Power BI ini. Kita bisa memilih yang namanya itu transform data. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita masukin data, ini kan kita mau masukin data nih. Caranya kita tinggal ke home, terus pilih get data, terus pilih more. Kalau misalkan nggak ada di sini, tapi kalau misalkan kalian menggunakan yang Excel, ya tinggal pilih yang Excel. Atau kalau kalian baru buka, biasanya tampilannya ada tuh teman-teman. Export from Excel, itu juga bisa kalian klik. Kalau misalkan kalian mau konekin data kalian dari Excel. Nah, nanti dia akan menampilkan nih sumber-sumber data yang banyak banget ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai apa aja di sini. Kayak gitu. Nah, ini banyak. Nah, terus kalau misalkan kita udah import data, akan muncul yang namanya navigator. Nah, nanti di navigator kita disuruh milih data mana nih yang mau kita ambil gitu. Apakah datanya udah jadi atau datanya mau kita transform. Kalau datanya udah sesuai nih, misalkan teman-teman dapat datanya udah sesuai, teman-teman bisa pilih yang namanya load. Tapi kalau misalkan belum sesuai, seperti yang tadi aku bilang, kita bisa pilih yang namanya transform data. Nah, nanti kalau misalkan kliknya yang transform data, biasanya dia akan muncul kayak gini teman-teman. Ini namanya tampilan dari Power Query Editor. Nanti akan dibahas di materi yang kelima atau keenam, seperti itu. Jadi kita bisa merubah atau mengedit data-data kita. Nah, ini untuk materi yang ketiga. Terus kita mau masuk ke materi yang keempat. Yang keempat itu get data from Excel. Nah, kita mau gunain si Microsoft Excel ini diimport ke si Microsoft Power BI Service. Nah, caranya yang pasti ya, pastiin dulu nih pas di Excel tadi yang mau kita masukin datanya itu bentuknya dalam bentuk tabel. Kalau misalkan nggak dalam bentuk tabel, nggak bisa kebaca teman-teman sama si Power BI. Nah, terus kita juga bisa import lewat si ini nih Power BI. Itu caranya ke get data. Ini Power BI Service ya teman-teman, kayak dari tampilannya. Terus bisa ke file. Nah, ini files, terus kita pilih yang lokal. Nah, nanti kita bisa pilih tuh di mana tuh Microsoft Excel disimpannya. Kita bisa lihat ini reportnya dari si dataset. Nah, ini lebih ke Power BI Service.
Kemudian yang kelima itu ada yang namanya transform data to include in a report. Nah, seperti materi sebelumnya, kita kan kadang dapat data dari perusahaan yang gak terstruktur gitu ya teman-teman. Kadang ada yang kelebihan kolom, ada yang tiba-tiba kolomnya kosong, terus ada yang rumus atau formatnya salah, bahkan gak sesuai lah sama yang kita mau gitu. Nah, di dalam Power BI Desktop, kita menyediakan yang namanya Power BI Query Editor, yang gunanya itu untuk membantu kita dalam mengubah bentuk data, sehingga dapat digunakan untuk model dan visualisasi kita nantinya. Nih, tuh Power Query Editor, kita bisa transform data. Nah, gimana sih caranya kita membuka Power Query Editor? Nah, caranya itu, pertama kan yang kita lihat tuh teman-teman pas kita lagi get data, itu ada muncul yang namanya Navigator. Nah, di Navigator itu teman-teman bisa klik yang transform data. Nanti Power Query Editor itu akan muncul seperti yang ini. Tampilan yang ini nih teman-teman. Oh, yang ini. Nah, yang ini. Yang namanya Power Query Editor. Jadi habis ditransform dia akan muncul seperti ini. Nah, tapi cara yang kedua kita juga bisa pilih di ribbon atas. Jadi di ribbon atas itu ya inilah ya kurang lebih. Kita bisa ke tab home, nah nanti ada di pilihan. Nah, kita bisa klik yang edit queries gitu. Nah, nanti dia akan mentransform data juga atau di pilihan atas juga bisa. Gitu. Nah, kalau kita udah masuk ke si Power Query Editor, tadi kan kalau potongan fotonya kan gini doang ya, teman-teman. Nah, kalau lengkapnya tuh kayak gini nih. Ya, kurang lebih nih ada data-data kita yang udah kita masukin. Nah, itu ada bagian-bagiannya lagi, sama kayak Power BI Desktop. Nah, Power Query Editor itu yang pertama, ini nih namanya ribbon juga. Di mana ribbon ini menyajikan tombol-tombol yang memungkinkan kita berinteraksi dengan data dalam query. Jadi misalnya kita mau nambahin data, atau kita mau ngetik data baru, kita mau melakukan split column, kita mau transform gitu, dan yang lain-lain kita bisa gunain di yang namanya ribbon. Kemudian di panel sebelah kiri ini tuh menampilkan setiap tabel atau setiap data yang udah kita masukin tadi gitu. Nah, gunanya ini untuk memilih dan menampilkan bentuk data dalam tabel tersebut kayak gitu. Misalkan ini yang kita pilih nih yang sekarang. Nah, dia akan nampilin nih data dari tabelnya itu di sini. Nah, jadi ini tuh nomor 3, namanya panel tengah. Di mana ya merupakan data query yang ditampilkan dari si tabel yang udah kita pilih. Yang gunanya tuh mau kita transform bentuknya, kira-kira mau dibuat kayak gimana gitu. Dan yang keempat itu ada query setting yang menampilkan properti dari query dan langkah-langkah apa saja yang udah kita terapin nih. Nah, ini kan propertiesnya, kayak nama dari filenya. Kemudian ini langkah-langkah apa aja yang udah kita terapin. Berarti di sini udah ada search, terus kita udah lakuin yang namanya navigation dan change type. Gitu. Nah, pada panel tengah kita dapat mentransform data yang kita punya dengan cara kita bisa klik kanan. Jadi teman-teman tinggal klik kanan. Nah, terus nanti akan muncul pilihan-pilihan kayak gitu. Bentar ya, kayaknya di sampingnya ada. Nah, kita bisa nanti muncul yang kayak gini tampilannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa meremove kolom, meremove kolom. Kemudian kita juga dapat melakukan split kolom, dapat mengubah tipe. Nah, tipenya itu bisa dirubah dalam bentuk desimal. Mungkin angkanya harusnya desimal atau whole number tuh kayak yang angka biasa aja atau percentage. Terus ada data waktu gitu kan. Tanggal, jam dan yang lain sebagainya. Terus bisa ditransform nih. Transform itu isinya bisa kapital semua tulisannya atau mungkin kapital pas kata-kata awal aja dan yang lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan perubahan ini udah selesai gitu, kalian udah ngerasa oh udah benar nih ngerubahnya. Teman-teman tinggal pilih yang namanya close and apply di tab home yang ini nih. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba perubahan kalian itu ternyata salah nih, kalian ngerasa ya salah nih kayaknya. Nah, kan ada yang namanya applied step nih teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja yang ada silang ini, nah nanti dia akan berubah ke yang sebelumnya atau ke yang navigation. Kayak gitu. Udah deh materi yang ke-5, ke-6 ya. Ke-6, ke-5 deh. Ke-5 selesai.
Sekarang kita mau masuk materi yang ke-6, yaitu combine data from multiple source. Nah, kita juga bisa menggabungkan beberapa sumber data di dalam si Power Query Editor ini. Jadi nggak cuma tadi dari satu Excel doang gitu. Kita bisa masukin beberapa Excel atau mungkin dari sumber-sumber data lainnya. Nah, caranya itu gimana nih? Nah, caranya itu kita bisa ke Home Reborn yang ada di atas tadi. Mana ya? Nih. Nah, kita bisa ngelakuin yang namanya edit queries. Nih, yang ini ya teman-teman. Nah, kalau udah nanti kita tinggal pilih new source. Nanti data-data yang mau kita masukin, yang baru mau kita tambahin masuk deh ke dalam si Power Query Editor. Nanti dia akan muncul di tampilan tabel sebelah sini gitu. Nah, selain menambahkan data, jadi nggak cuma kita bisa nambahin data dari si Power BI Query Editor, kita juga bisa ngelakuin namanya merge and append queries. Nah, match itu apa sih? Match itu kita bisa gabungin data dari tabel-tabel yang ada, gitu. Datanya aja, misalkan data A sama data B. Tapi kalau append, kita bisa gabungin barisnya, gitu. Sebaris dari tabel-tabel menjadi satu tabel. Gitu. Ini kayak gini. Kalau merge itu kayak gabungin data dari tabelnya. Kalau append itu kayak per barisnya gitu, kita bisa gabungin jadi satu menjadi suatu tabel. Gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan kustomisasi dari kolom yang kita punya gitu. Ya, caranya kayak add column to column gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya kolom A itu tulisnya itu nama depan. Kolom B itu nama belakang. Nah, teman-teman bisa tambah itu kolom 1 ditambah kolom 2 nih. Ntar akan membentuk sebuah kolom baru yang namanya itu nama lengkap gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi bisa dikustomisasi lah. Kemudian kita juga bisa masukin rumus. Pokoknya yang dibutuhkan sama si kolom-kolom yang kita mau kustomisasi itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada clean data to include in a report. Nah, di sini kita mau membersihkan data. Contohnya itu kayak ada yang di Microsoft Excel gitu ya teman-teman. Kan ada data yang nggak bisa kebaca karena dia misalkan ada yang kosong-kosong atau mungkin tampilannya kurang baik gitu, gak sesuai sama yang kita mau gitu. Nah, ini kita bisa melakukan yang namanya clean data. Nah, kita bisa lihat, sebenarnya ini bisa dilihat ya teman-teman. Ada datanya tuh ada di sini. Teman-teman juga bisa download. Karena bisa coba-coba juga nanti. Nah, kalau misalkan kita buka data dari Excel-nya itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa lihat nih, datanya kayak berantakan kan, ada sitel di atas, terus ada yang kosong-kosong, kayak gitu teman-teman datanya. Jadi otomatis nggak bisa dibaca sama si Power BI. Nah, kita harus ngelakuin yang namanya clean data. Nah, kita bisa ngelakuin yang namanya itu transpose data dengan menggunakan transpose data di Power Query Editor. Nah, kita itu bisa mengubah yang namanya baris jadi kolom, teman-teman. Sesuai dengan data yang udah ada. Nah, kita juga bisa ngelakuin namanya format data, kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa transformasi data-data yang ada di dalam Power BI. Misalkan kita bisa lihat, mungkin semoga nggak nge-lag ya teman-teman. Oke. Oh, ini nggak dalam tampilan Power Query Editor, jadi aku nggak bisa kasih tahu. Nah, yang ini aja deh. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ke transform itu kayak ada pilihan, misalkan kayak fill. Nah, ini kan kolom yang atasnya tuh misalkan kosong nih teman-teman. Kalau misalkan dimasukin ke Power Query Editor yang ini ya. Nah, dia tuh bisa naik ke fill up gitu. Nanti yang 2005-nya ini dia bisa naik ke atas gitu. Misalkan kalau ada yang kosong kayak 0 gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalkan nih kita salah gitu ya dalam melakukan transform data, sama kayak yang tadi aku udah jelasin,
tinggal di X aja, nanti dia akan kayak kembali ke step sebelumnya. Seperti itu teman-teman materi untuk bab yang keempat atau materi 4. Mungkin untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk lebih jelasnya lagi teman-teman juga bisa coba sendiri melalui video-video yang ada, atau bisa baca juga dari SWE yang udah disediakan di modul Power BI. Nah, terima kasih teman-teman.